Kalau saya berharap kalau ada dua berita, kabar baik dan kabar buruk, maka respon kita yang cepat adalah kabar baik, bukan kabar buruk. Tetapi pada kenyataannya tidak demikian. Secara umum manusia di dunia ini sebagai kita umumkan ya. Baik saudara sekalian, ini penelitian yang dibuat oleh Ray Williams, sangat bagus sekali. Banyak penelitian telah menunjukkan bahwa kita lebih peduli pada hal-hal yang buruk daripada hal yang baik. Kenapa otak kita lebih sensitif terhadap hal-hal yang negatif, bukan yang positif? Alasan pertama yang dibuat dalam penelitian, karena setiap saat otak kita diisi dengan hal-hal yang negatif, bahkan sejak dalam kandungan. Ini mengerikan. Ya? Kok bisa otak kita diisi dengan hal-hal yang negatif sejak kandungan? Ya, pada waktu dalam perut, mamanya suka bergosip, mamanya suka berantem, mamanya suka yang jelek-jelek itu masuk, langsung tergores kepada anak yang di dalam. Ini penelitian, jadi bukan asal ya. Itulah sebabnya kenapa manusia otaknya suka yang negatif. Kemudian yang berikutnya, kalau kita dalam kehidupan sehari-hari jelas ya kita pilih yang negatif ya, selalu tergores negatif, bahkan tentang saudara kita yang hidup bersama dengan kita. Kemudian kenapa kok suka yang negatif? Ini penelitian dan bagi saya mengejutkan. Berpikir negatif memicu adrenalin. Biasa. Kemudian sehingga menjadikan emosi menggebu-gebu, bersemangat, penuh antusias setelah seseorang berpikir negatif. Mohon dibuktikan, sengantuk apapun kalau kita sudah mulai merasa orang langsung melek, semangat, buktian nyata, ya, survei membuktikan, ya. Baik, kemudian apa yang terjadi? Gini dia, berpikir negatif yang terus-menerus menjadi kecanduan. Kecanduan apa? Bukan kecanduan makanan, bukan kecanduan nonton, bukan kecanduan yang lain, kecanduan berpikir negatif. Baik saudara sekalian, ini baru pendahuluan. Sekarang, kalau ada berita bohong yang digosip atau berita benar yang digosip, akibatnya apa? Ini juga bagi saya surprise. Berita bohong ternyata lebih menarik dan lebih disukai. Perbandingannya, ini survei yang dia buat ya, 75% dibanding 25%. Tapi saya yakin di tempat ini kita lebih suka yang baik 75%, yang buruk 25%. Amin. Ini survei ya. Baik. Kemudian yang kedua, berita bohong atau gosip lebih lama diingat, gitu dia. Ya, lebih lama diingat dan lebih lama tersimpan dalam hati. Kalau berita baik, apalagi tentang saudara kita, setelah kita mendengar sekali dan dua sudah hilang. Tapi kalau berita buruk tentang saudara kita, ya kita ingat terus bertahun-tahun melekat di otak kita. Survei membuktikan. Inilah kondisi kita. Tetapi bukan itu yang ingin saya tekankan dalam pelajaran kita. Ini dia. Setan menggunakan kebohongan untuk menghancurkan juga kabar baik tentang kebangkitan Yesus. Kenapa? Ya, dia bakal bohong menurut Yohanes 8 ayat 44. Berita bohong apa yang dibuat oleh setan melalui akhir-akhirnya di dunia ini mengenai kebangkitan Yesus? Mari kita lihat selanjutnya kronologi kebangkitan Yesus. Kita bisa membuka kitab kita dalam Matius pasal yang ke-28 ya. Tetapi secara ringkas seperti ini. Matius 28 ayat 2. Di sana dinyatakan bahwa Yesus benar-benar bangkit. Bukan cerita bohong, benar-benar bangkit. Saksi matanya siapa? Saksi matanya bukan murid-murid. Pada waktu Yesus benar-benar bangkit, pada waktu batu itu digulingkan oleh malaikat yang kudus dan Yesus keluar dari kubur, ada saksi mata, tidak satu,
tapi banyak. Siapa saksi matanya? Pasukan Roma. Bukan murid-murid. Pasukan Roma sebagai saksi matanya. Kenapa mereka menjadi saksi mata? Karena di ayat yang ke-10, ya, di ayat yang ke-65 dan 66 pasal ke-27, Pilatus berkata kepada mereka, ini penjaga-penjaga ini, pergi jagalah kubur itu sebaik-baiknya. Maka pergilah mereka dengan bantuan penjaga-penjaga itu, mereka memeteraikan kubur dan penjaga. Pada waktu Yesus bangkit, ada saksi mata. Saksi mata artinya yang langsung melihat. Siapa mereka? Pasukan Roma yang ditugaskan untuk menjaga kubur. Tapi apa yang terjadi selanjutnya? Akibatnya, Matius 28 ayat 4, setelah mereka menyaksikan kebangkitan itu, apa yang terjadi? Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang mati. Penjaga itu gentar ketakutan seperti orang mati. Setelah itu apa yang terjadi? Apakah mereka diam saja di situ? Setelah peristiwa berlalu, ayat yang 11, mereka memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala, tokoh-tokoh agama, pemimpin-pemimpin agama. Selanjutnya, setelah pemimpin-pemimpin agama mendengar cerita, mendengar kesaksian saksi mata bahwa Yesus sudah bangkit, apa reaksi mereka? Ini reaksi imam-imam. Ayat 12, dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan, lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu itu. Saudara sekalian, apa yang dilakukan imam-imam setelah menerima kabar baik tentang kebangkitan Yesus? Imam-imam itu berbicara dengan pemimpin-pemimpin Yahudi. Untuk apa? Mengambil sebuah keputusan. Apa keputusannya? Bukan memberitakan kabar baik tentang Yesus sudah bangkit, tetapi keputusannya adalah, ayo kita suap itu orang-orang Roma. Kita berikan sejumlah besar. Ini uang tidak sedikit, ini uang banyak. Kita bayar itu saksi-saksi mata. Untuk apa? Apakah untuk memberitakan dengan lebih cepat kebangkitan Yesus? Ternyata tidak. Ini dia yang ingin dilakukan. Uang itu ayat 13. Mereka berkata kepada saudara-saudara itu, kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Saudara sekalian, saksi mata ini menceritakan dengan detail apa yang dia lihat, kabar baik kebangkitan Yesus. Tetapi pemimpin-pemimpin agama yang seharusnya bersukacita dan merespon positif, ternyata responnya negatif. Mereka bersedia mengeluarkan banyak uang untuk uang tutup mulut. Tidak tutup mulut, tetapi untuk sebuah kebohongan. Apa kebohongannya? Jangan cerita ke siapa-siapa kalau Yesus bangkit. Kasih tahu ke semua orang, murid-muridnya telah muncul. Saudara sekalian, saya ingin tanyakan, siapa yang berbohong? Siapa yang menyuruh berbohong itu? Pemimpin agama. Apa yang disuruh tutupi? Kebenaran tentang Yesus. Mengapa mereka sampai melakukan ini? Mengapa mereka berani keluarkan uang banyak untuk sebuah kebohongan? Saudara sekalian, ternyata kebangkitan Yesus adalah kabar buruk bagi imam-imam. Bukan kabar baik. Kebenaran tentang Yesus kabar buruk bagi mereka. Kok bisa? Kebenaran kebangkitan Yesus membahayakan posisi pemimpin-pemimpin agama. Kalau orang tahu bahwa Yesus yang disalibkan betul-betul bangkit, mereka akan terbukti bersalah,
telah menyalibkan orang yang tak bersalah. Sehingga mereka takut. Kalau benar-benar Yesus sudah bangkit, saudara sekalian, mereka akan ditinggalkan para pengikutnya dan semua orang akan beralih kepada Yesus. Itulah sebabnya untuk posisi mereka, untuk keamanan mereka, rohaniawan ini berani membayar mahal untuk sebuah kebohongan. Mereka membeli berita bohong untuk menutupi apa? Kebenaran tentang Yesus. Saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan, sekarang ini yang sedang terjadi adalah sama dengan apa yang sedang terjadi pada waktu itu. Kalau pada waktu itu pemimpin-pemimpin agama melakukan segala cara untuk menutupi kebenaran Yesus, maka pemimpin-pemimpin agama di dunia ini sekarang ini melakukan hal yang sama. Apa yang mereka lakukan? Untuk uang dan posisi, pemimpin-pemimpin agama di dunia ini mereka mengaku sebagai hamba. Tetapi ini yang penting, sengaja menutupi kebenaran tentang Yesus. Sama dengan pemimpin agama di zaman Yesus, sama, sengaja menutupi kebenaran tentang Yesus. Kalau tidak, kalau seluruh kebenaran Yesus disampaikan kepada jemaatnya, maka mereka akan ditinggal para pengikutnya. Sama, saudara sekalian. Akibatnya, ini yang mengerikan. Gara-gara orang Farisi, ahli Taurat, pemimpin agama menutupi kebenaran Kristus, maka banyak orang akan binasa karena kebenaran Kristus itu ditutup. Hal yang sama terjadi sekarang ini. Akan ada banyak orang binasa karena kebenaran Kristus ditutup untuk uang dan posisi. Saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan, yang menarik dalam reaksi saksi mata ini, dia saksi mata, dia mengalami sendiri, bukan dari cerita orang. Tapi reaksi mereka setelah terima uang bagaimana? Ini dia, sangat mengerikan. Matius 28:15. Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Apa yang mereka berbuat? Mereka katakan kepada semua orang bahwa Yesus tidak bangkit, Yesus dicuri murid-muridnya pada saat kami tidur. Saudara sekalian, untuk uang mereka melakukan kebohongan yang besar. Sekarang ini, saudara sekalian, untuk sejumlah uang, bahkan saksi mata rela menyangkal kebenaran Yesus. Apa yang dilakukan? Kita sudah mengalami bagaimana kasih Tuhan, tapi karena sejumlah uang, karena sejumlah keuntungan, karena posisi dan sebagainya, kita menutupi. Tidak hanya menutup, kita menyangkal seperti saudara-saudara ini. Untuk sebuah posisi, kita rela meninggalkan kebenaran. Untuk suami dan istri, kita rela meninggalkan kebenaran. Untuk berkat yang banyak, hidup yang enak, kita rela menutup dan menyangkal kebenaran. Kita sampai kepada akibat yang sangat-sangat mengerikan dari dusta pemimpin agama zaman itu. Apa akibatnya? Ayat 15 pasal 28. Mereka menerima uang itu, mereka berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Ini yang mengerikan. Dan cerita bohong itu, dan cerita yang tidak benar tentang Yesus itu tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang ini. Saudara sekalian, sampai sekarang ini maksudnya bagaimana? Sampai Matius menulis Injil Matius 60 tahun kemudian, berita bohong itu
masih tersiar di antara orang Yahudi. Hanya itu tidak, sampai detik ini, banyak orang yang tidak percaya kebangkitan Yesus. Akibat apa ini? Kebohongan. Siapa yang berbohong? Pemimpin agama. Kristianiti, orang-orang Kristen dan orang Katolik katakan yes, Yesus benar-benar bangkit. Tetapi 66% penduduk dunia saat ini tidak percaya kalau Yesus mati, dikuburkan, bangkit, naik surga, dan akan datang. Kenapa? Dusta, kebohongan pemimpin agama. Tidak hanya menutupi tapi merubah. Saudara sekalian, kalau begitu, pada saat saksi mata atau saudara Roma dan yang berkewajiban atau imam-imam kepala menolak menjadi saksi, ini pelajaran kita yang kedua. Kalau saksi mata menolak jadi saksi, kalau yang berwenang imam-imam yang harusnya mengabarkan kabar baik menolak jadi saksi tentang kebangkitan Yesus, lalu apa yang dilakukan untuk supaya perkabaran ini tetap mendengung di seluruh dunia? Ini dia, Allah menggunakan cara dan orang lain sebagai alat untuk membuktikan kebangkitan. Ini juga berlaku bagi kita. Kalau saudara dan saya menolak jadi saksi, dia akan cari orang lain untuk menjadi saksi. Oleh karena itu, kalau tugas kita menjadi saksi, bersaksilah. Kalau tidak, dia akan cari orang lain. Mari kita lihat apa yang membuktikan Yesus benar-benar bangkit. Bukti yang paling nyata, bukti yang tidak bisa disangkal adalah kubur di mana Yesus dibaringkan kosong. Kubur itu kosong. Mari kita lihat sejenak tentang kubur itu. Matius 27 ayat 65-66. Pilatus berkata, ini penjaga-penjaga bagimu. Mereka memeteraikan kubur itu dan menjaganya. Kubur Yesus, saudara sekalian, tidak hanya dijaga, tetapi ditutup dengan batu yang cukup besar dan dimeteraikan. Siapa yang memeteraikan? Pilatus, pemerintah Roma. Itulah sebabnya kalau orang mengatakan Yesus dicuri, tidak mungkin. Kenapa? Ini dia, mustahil kalau Yesus dicuri. Yang pertama, batu besar penutup itu beratnya sekitar 2 ton. Kalau gitu perlu berapa orang untuk menggeser? Banyak orang. Pada saat batu sebesar ini digeser, keluar suara. Bagaimana mungkin tentara itu tidur tidak bangun batu digeser? Tidak mungkin. Tidak mungkin Yesus dicuri murid-muridnya. Batunya besar. Yang kedua, ada penjaga yang tidak mungkin tidur. Karena bagi seorang penjaga yang bertugas, kalau tidur dia dipecat. Tidak mungkin penjaga rumah itu tidur. Mereka akan berjaga terus. Dan yang ketiga, ini dia, ada meterai dari Pilatus yang tidak mungkin dibuka tanpa izin Pilatus. Kalau meterai itu dibuka, orang itu melawan Roma, masuk penjara atau mati. Murid-murid tidak mungkin melakukan hal yang konyol ini, mencuri Yesus, menggeser batu, kemudian merusak meterai orang Roma. Tidak mungkin. Tetapi kenyataannya, saudara sekalian, walaupun murid-murid itu tidak mencuri Yesus, tapi kuburnya kosong. Kalau gitu apa yang terjadi? Kalau tidak dicuri Yesus, murid-muridnya apa yang terjadi? Markus 16 ayat 4. Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Batu sudah terguling. Siapa yang menggulingkan? Murid-murid. Tidak mungkin. Mereka sedang mengunci diri ketakutan. Kemudian Yohanes 26, maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kapan itu terletak di tanah
kain kafan itu digunakan untuk membungkus mayat. Ya, saudara sekalian, kalau mayat Yesus dicuri, tidak mungkin pencurinya melepas kain kafan dulu pelan-pelan. Tidak mungkin, itu peluang yang cukup panjang. Kenapa? Karena kain kafannya berlapis. Menurut kebiasaan Yahudi, seorang yang mati akan dibungkus dengan kain kafan berlapis. Kain kafan pertama, lapisan pertama diberikan dengan pewangian yang berbeda. Kain kafan kedua dengan pewangian yang berbeda. Ketiga dengan pewangian yang berbeda. Itulah sebabnya pada saat Lazarus disuruh keluar, Lazarus gak sempat melepaskan diri dari apa? Dari kain kafan. Dia berjalan loncat-loncat keluar. Saudara sekalian, kalau Yesus dicuri murid-muridnya, murid-muridnya gak bodoh, dia akan angkat langsung Yesus masih terbungkus dengan kain kafan. Tetapi kain kafan itu sudah tergeletak di tanah. Apa maksudnya? Tidak dicuri. Yesus benar-benar sudah mati. Saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan, Matius 28 ayat 11, apa buktinya bahwa Yesus bangkit? Penjaga-penjaga itu lari ketakutan. Kenapa dia lari ketakutan? Takut sama murid Yesus? Dan masuk akal. Tetapi mereka ketakutan karena melihat kemuliaan malaikat, kemuliaan Yesus yang sudah bangkit. Saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan, Lukas 24 ayat 5 dan 6, ini ayat inti kita. Mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati? Ini perkataan malaikat, dan malaikat tidak mungkin bohong. Malaikat mengatakan kepada mereka, dia sudah hidup. Kenapa kamu cari di antara orang mati? Dia sudah hidup. Saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan, sekarang yang menarik adalah kubur Yesus itu tidak ditemukan sampai sekarang. Kalau gitu, bagaimana caranya? Apa benar dia bangkit? Ya, apa benar dia bangkit? Dia benar-benar bangkit. Kenapa? Karena dia dikubur di kubur yang jelas. Kalau di dalam Lukas dan Matius pasal 27 ayat 57, kuburnya jelas, identitasnya jelas. Menjelang malam datanglah seorang kaya, ayat 57, orang Arimatia, Yusuf namanya, yang menjadi murid Yesus. Ia pergi kepada Pilatus meminta mayat Yesus. Pilatus memerintahkan mayat itu dikubur, ya, di kuburan Yusuf Arimatia. Jelas. Tapi kenapa sekarang tidak ditemukan? Sekarang ini, kalau saudara punya kesempatan pergi melancong ke yang disebut Holy Land, ya, kita bisa mengunjungi kubur Yesus. Tapi saudara akan dibuat bingung, karena di sana ada 3 kubur Yesus. Ini dia. Yang pertama adalah yang disebut dengan kuburan suci. Inilah yang diyakini dan dipelihara oleh orang Katolik. Ya, saudara sekalian, kuburan ini dikunjungi sehari itu ribuan orang. Ngapain orang ke sana? Untuk berdoa. Berdoanya di mana? Di kuburan itu. Yang pertama. Tetapi kalau yang menjadi guide adalah orang-orang ortodok, maka kita tidak dibawa di sini. Kita dibawa ke kuburan yang lain, yang letaknya persis berbelakangan dengan kuburan ini. Ya, inilah kuburan yang letaknya persis di belakang Holy Sauka, ya, yang dipelihara sampai sekarang oleh gereja ortodoks. Itu baru 2. Kalau guide kita orang Yahudi, maka kita akan dibawa ke kuburan yang ketiga. Kuburan yang ketiga itu disebut dengan Garbentum. Dekat Golgota memang. Bentuknya seperti tengkorak. Tetapi, saudara sekalian, satu hal yang ingin sampaikan. Ketiga-tiganya bukan kubur Yesus. Kenapa? Karena bentuk bukit yang tengkorak ini yang dibuat oleh orang Yahudi ini dibuat belakangan.
sengaja bentuknya dibuat tengkorak. Ya, ini bukan di Bukit Golgota, tapi dekat Bukit Golgota. Oke, sekarang ada 3 kubur. Mana yang benar? Tidak satu pun yang benar. Kenapa kubur Yesus tidak boleh ditemukan sampai sekarang? Ada alasannya. Kalian, ini alasannya. Sama dengan hari kelahiran dan hari kedatangan. Hari kelahirannya saja tidak diketahui pastinya loh, menjadi berhala bagi orang Kristen di dunia ini. Betul? Iya. Dan salah. Tidak lahir di sana, tapi dipaksakan lahir di sana. Ya, bagaimana dengan hari kebangkitannya? Hari kebangkitannya diketahui pasti, hari Minggu. Tetapi menjadi salah kaprah karena menjadi alat untuk melawan Yesus sendiri, yang seharusnya berbakti hari Sabtu, berbakti hari Sabtu. Saudara sekalian, luar biasa ini. Ya, kalau seandainya kuburnya ditemukan dan pasti di situ apa yang terjadi? Kuburan itu akan disembah. Apakah seluruh dunia datang ke situ? Tidak mencari Yesus, tapi mencari kuburnya. Itulah sebabnya sampai sekarang tidak ditemukan. Oleh karena itu muncul spekulasi yang lain. Yesus tidak dikubur di sana, Yesus dikubur di Afrika. Karena baru-baru ini ahli-ahli menemukan kubur Yesus di Afrika. Bagaimana Yesus lari ke Afrika? Muridnya membawa mayatnya ke Afrika. Tapi itu juga dipercaya banyak orang. Mereka datang berbondong-bondong ke sana untuk berdoa di kubur Yesus di Afrika. Ada berapa Yesus ini? Mungkin Yesus yang berkulit hitam di Afrika, sehingga dikubur di sana. Saudara sekalian, kenapa kalau Yesus betul-betul bangkit dan buktinya nyata, kenapa kuburnya tidak ditemukan? Yesus sudah tahu ini akan menjadi berhala, dan identitas kubur Yusuf Arimatia tidak ditemukan. Tetapi baru-baru ini muncul lagi, sudah diketemukan kuburan milik keluarga Yesus, termasuk Yesus itu dan semua keluarganya. Bagaimana Yesus dikuburkan bukan kuburnya sendiri, kubur pinjaman milik Yusuf Arimatia. Setelah Yesus bangkit, ya dipakai Yusuf. Bukan Yusuf papanya, tapi Yusuf Arimatia. Saudara sekalian yang terkasih, tetapi ini tidak merubah Yesus benar-benar bangkit. Saksi mata tidak mau, saksi mati digunakan. Kubur itu kosong. Setelah itu dia memakai saksi hidup yang lain. Ya, pada saat Yesus benar-benar sudah bangkit, dia menyatakan kepada banyak orang. Maria Magdalena yang pertama, kemudian wanita-wanita lain yang kedua, kemudian dia tunjukkan kepada murid-murid dalam perjalanan ke Emmaus, kemudian dia tunjukkan kepada 10 murid. Pada waktu itu Thomas gak ada, Yudas sudah almarhum gak ada, ya. Tetapi Yesus menunjukkan. Setelah itu dia muncul juga kepada Thomas bersama dengan murid-murid yang lain. Kemudian dia muncul kepada murid-murid di pantai Galilea. Kemudian dia muncul lagi secara umum, dan ini tidak bisa disangka. Jumlahnya gak sedikit. Orang bisa berdalil, ya 12 murid pasti bisa mengatur strategi, 70 murid pasti bisa mengatur strategi. Tetapi saksi mata kebangkitan Yesus sekarang bukan 70, bukan 12, tetapi berapa? 500 orang. Dan bisa disangka dia benar-benar bangkit. Kemudian menunjukkan sekali lagi kepada murid-muridnya, dan bahkan secara roh-roh pada waktu dia naik ke surga, dia dilihat oleh banyak orang. Yesus benar-benar bangkit. Kenapa dia harus bangkit, saudara sekalian? Roma
kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati, bahwa Dia adalah Anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Kalau Dia nggak bangkit, Dia gagal jadi anak Allah. Itulah sebabnya Dia harus bangkit sebagai bukti bahwa Dia adalah benar-benar anak Allah. Kenapa Dia harus bangkit? Memberikan jaminan keselamatan dan pengampunan dosa kepada kita. 1 Korintus 15 ayat 17. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosa. Kalau Yesus tidak bangkit, dosanya Adam tetap. Kalau Yesus tidak bangkit, dosa murid-murid tetap. Kalau Yesus tidak bangkit, dosa saya dan saudara tetap. Kalau Yesus tidak bangkit, dosanya Cantika tetap. Walaupun dia sudah dibaptis hari ini, tapi dosanya tidak akan pernah diampuni. Tetapi kebangkitan Yesus menjadi satu bukti bahwa kita telah diampuni. Sekalian, yang ketiga, masih yang kedua, Yohanes 11 ayat 25, Akulah kebangkitan dan hidup, barang siapa percaya kepadaku yang akan hidup walaupun sudah mati. Kalau dia nggak bangkit, saudara sekalian, orang tua kita yang sudah berbaring, dia nggak akan bangkit. Kekasih-kekasih kita yang sudah mati, tidak akan bangkit. Tetapi dia sudah bangkit. Yang ketiga, kebangkitan Yesus penting karena menyatakan bahwa keselamatan kita ada di tangan yang hidup, bukan yang mati. Tangan yang hidup. Wahyu 1 ayat 17 dan 18, lalu berkata, jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir, yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Saudara sekalian, luar biasa ini, ya. Karena Yesus hidup, kita punya juru selamat yang hidup. Hanya kita yang punya juru selamat yang hidup. Semua juru selamat yang lain masih ada di neraka. Tetapi juru selamat kita hidup. Kita sedang menanti kedatangan juru selamat itu. Yang keempat, kalau dia tidak hadir, kelahirannya yang luar biasa itu sia-sia. Harus lahir di Bethlehem kota kecil, harus lahir di kandang, harus lahir dan dibaringkan di palungan, itu akan sia-sia semuanya. Kalau dia tidak bangkit, kehidupannya sebagai hamba rugi. Dia membuat waktu 30 tahun lebih rugi, menderita, diejek banyak orang, tidak ada kemewahan, rugi dia meninggalkan surga. Kalau dia tidak bangkit, kematian yang paling hina di kayu salib sia-sia. Sia-sia. Dia menjadi manusia, hamba, mati, disalib, semua hina. Kalau dia tidak bangkit, sia-sia. Kemudian kalau dia tidak bangkit, kedatangan yang kedua kali itu cerita bohong. Tidak ada kedatangan kedua kali. Kalau dia tidak bangkit, kehidupan kekal tidak ada. Itulah sebabnya dia harus bangkit. Kalau begitu penting kebangkitan Yesus, apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan bukan datang ke Yerusalem mengunjungi 3 kubur Yesus, atau ke Afrika mengunjungi kuburnya yang lain, atau ke tempat lain mengunjungi kuburnya yang lain. Tetapi ini yang dapat kita lakukan. Kebangkitan Yesus itu penting, dan ini yang dapat kita lakukan. Juga kamu sekarang diselamatkan oleh biasanya, yaitu baptisan. Hari ini kita telah melihat baptisan Cantika. Maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, melainkan untuk memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah. Oleh apa? Kebangkitan Yesus. Untuk mengakui kebangkitan Yesus, caranya bagaimana? Dibaptis. Ini dia. Ya, bukan berkunjung ke Yerusalem. Untuk mengakui kebangkitan Yesus, kita bagaimana? Kan sudah dibaptis.
perjamuan kudus. Cuci kaki itu tidak hanya mengakui kematiannya, tapi kebangkitannya. Sekalian, dan inilah ayat yang terakhir, Lukas 24 ayat 5. Mereka sangat ketakutan, menundukkan kepala, tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak di sini, ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea, yaitu bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga." Saudara sekalian, kebangkitannya nyata, bukan berita dongeng. Kebangkitannya benar-benar terjadi. Untuk apa? Untuk memastikan bahwa keselamatan kita juga nyata dan benar-benar terjadi. Saudaraku sekalian yang berkasih dalam Tuhan, sekali lagi saya kembali ke 1 Petrus 3:21. Baptisan, pertobatan adalah pengakuan kebangkitan Yesus. Kalau kita percaya Yesus benar-benar bangkit, kalau kita percaya Yesus benar-benar bangkit, Dia tidak mati lagi, Dia sudah hidup, yang harus kita lakukan adalah masuk di kolam, dibaptis. Apa yang sekarang harus kita lakukan setelah masuk di kolam dibaptiskan? Perjamuan kudus, memperbarui iman kita. Apalagi yang harus dilakukan? Baptisan apa artinya? Perjamuan apa artinya? Memperbarui kehidupan, meninggalkan kehidupan yang lama. Itulah sebabnya dikatakan di sini, maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, melainkan untuk memohonkan hati nurani